Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak Cliff dan yang lainnya. Nama saya Justin Andrew Nathaniel. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Nah, pertama-tama, perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang membeli barang untuk dijual kembali tanpa proses produksi. Lalu, perusahaan dagang juga fokus pada pembelian, penyimpanan, dan penjualan barang. Lalu, perusahaan dagang juga mendapatkan dari selisih harga beli dan harga jualnya. Lalu perbedaan perusahaan dagang dan jasa yaitu ada di persediaan dan laporan keuangannya. Di persediaan terdapat beberapa akun tambahan yang berhubungan dengan persediaan. Lalu di laporan keuangannya itu di perusahaan dagang perhitungan laba ruginya itu lebih kompleks daripada perusahaan jasa. Lalu untuk jurnal umum perusahaan dagang itu ada dua. Yang pertama itu ada perpetual dan periodik. Nah, perpetual itu adalah persediaan yang dicatat dan diperbarui secara real time setiap kali ada transaksi pembelian atau penjualan. Nah, untuk yang periodik, persediaan hanya diperbarui pada akhir periode akuntansi melalui perhitungan fisik. Nah, di sini kita akan lebih sering pakai yang jurnal perpetualnya. Lalu untuk akun-akun baru, yaitu ada empat, yaitu ada persediaan, retur penjualan, diskon penjualan, dan juga beban angkut penjualan. Lalu selanjutnya ada free on board atau FOB. Ini adalah istilah dalam perdagangan internasional atau domestik yang digunakan untuk menentukan tanggung jawab dan resiko atas barang selama pengiriman antara penjual dan pembeli. Terdapat dua jenis FOB, yaitu yang pertama adalah FOB destination, di mana penjual yang menanggung ongkos kirimnya. Lalu yang kedua adalah FOB shipping point, di mana pembeli yang menanggung ongkos kirimnya. Lalu selanjutnya ada istilah yang namanya termin, yaitu diskon yang diberikan sesuai ketentuan. Seperti contohnya, jika tanggal invoice-nya terbit di 1 September dan termin diskonnya adalah 2 per 10, N per 31, yaitu artinya adalah diskon 2% setelah 10 hari pembayaran. Nah, lalu untuk laporan keuangan perusahaan dagang, untuk laporan laba ruginya, yaitu ada pendapatan neto, yaitu didapatkan dari pendapatan dikurangi retur dan diskon. Lalu laba kotornya didapatkan dari pendapatan neto kurangin HPP. Lalu laba bersihnya didapatkan dari laba kotor dikurangin beban. Lalu untuk laporan keuangan, di laporan posisi keuangannya, yang membedakan perusahaan dagang dan jasa yaitu ada di inventory. Di perusahaan jasa tidak ada inventory atau persediaan. Namun di perusahaan dagang ini ada persediaannya. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut ke proses penjurnalan. Oke, selanjutnya kita akan bikin jurnalnya sesuai invoice-invoice yang ada di sini. Pertama-tama kita bikin tabelnya terlebih dahulu. Akun-akunnya pertama ada tanggal, lalu ada akun debit, lalu akun kredit, lalu ada debit, kredit, lalu ada akun, lalu terakhir ada keterangan.
bikin tabelnya. Lalu sebelum itu di akun debit dan akun kreditnya kita pakai rumus data validation. Caranya kita ke data lalu data validation. Kita ambil dari ini kita pakai yang list lalu source-nya ambil dari yang cowoknya di sini. Ini nanti. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal umumnya. Di tanggal 1, di sini ada keterangannya penyetoran modal pemilik sebesar 200 juta rupiah. Jadi, jurnal umumnya untuk tanggal 1 September pas dan modal sebesar 200. Lalu untuk di akunnya ini kita pakai rumus if. Kayak pakai rumus if apa nih yang buat akun ini? Bagi aku lupa. Langsung cek. Jika If debit sama dengan nol, bit sama dengan 0, koma koma. kredit. Bukan gitu. Arahin ke sini. Oh, oh iya sih. Kalau ininya Nah, dengan nol, 0, maka yang muncul apa? kredit. Ya, ini yang di sini dong, akun kredit. Oh, Akun ini. kredit. Jika salah, akun debit. Akun debit yang ini. Oh, ini. Tutup kurung, enter. Oh, oke, oke. Hmm. Lanjut ya. Cik. Lalu untuk akunnya di sini kita pakai rumus if. Jika debitnya ini sama dengan 0, maka akun kredit akan keluar. Nah, seperti ini. Lalu ini kita tinggal back. Keterangannya kita tulis banyak orang modal. Tanggal selanjutnya di sini ada invoice, yaitu membeli 500 lusin bolpen dari toko Cihui. Jadinya jurnalnya yaitu akun debitnya persediaan, lalu kreditnya utang dagang sebesar 10 juta.
Makanya kita tulis membeli persediaan untuk di tanggal 2-nya. Lalu selanjutnya tanggal di tanggal 3 September, Pilipo membeli bolpen sejumlah 100 lusin dengan total 2,5 juta. Di sini debitnya adalah piutang dagang, lalu kreditnya jualan, lalu juga ada HPP-nya, yaitu harga pokok penjualan, di debit, dan juga persediaan. Ini piutang dagangnya tadi 2,5 juta. Lalu untuk HPP ini adalah modal kita membeli pulpennya ini, yaitu 20.000. Jadi 20.000 kali 100, yaitu 2 juta. Dan persediaannya juga sama kayak HPP. Ini keterangannya. Lalu, selanjutnya yaitu tanggal 4 September, yaitu David membeli 50 bolpen, 50 lusin bolpen seharga 1.250.000. Namun di sini ada terminnya, yaitu 3 hari, 3% jika dibayar dalam 8 hari. Jadi jurnal umumnya yaitu sama bintang, lalu penjualan, harga pokok, dan juga persediaan. Di sini piutangnya sebesar 1.250.000. Lalu harga pokoknya yaitu 20.000 dikali 50, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, yaitu pada tanggal 6 September, hmm, ini
meretur bolpen sejumlah 350 lusin pada PT Cihui. Jadi jurnalnya adalah hutang dagang di debit, juga persediaan di kredit karena persediaannya berkurang sebesar 7 juta. Keterangannya kita tulis retur bolpen. Lalu selanjutnya di sini adalah pada tanggal 8 toko gas tulis membeli 150 lusin bolpen sejumlah 3 juta, namun mendapatkan potongan harga sebesar 60.000. Nah, di jurnal umumnya jadi persediaan di debit, lalu hutang dagang di kredit, persediaannya di sini sebesar 3 juta, dan juga hutangnya sebesar 3 juta. Ini keterangannya membeli persediaan dan lalu selanjutnya pada tanggal 9 yaitu membeli pulpen lagi dari toko Ciwis sejumlah 700 lusin dengan harga 14 juta. Penjualannya sama yaitu persediaan di debit dan hutang dagang di kredit sebesar 14 juta. Lalu di sini pada tanggal pada tanggal 10 September, Pilipo membeli 100 lusin bolpen dengan metode pengiriman FOB shipping point sejumlah 2.500.000. Jadi penjurnalannya yaitu debit, lalu persediaan di kredit, lalu piutang, lalu harga pokok penjualan, baru persediaan.
Ini kasnya sebesar 2.500.000. Lalu harga pokok penjualannya yaitu 20.000 dikali 100 yaitu 2 juta. Dan persediaannya mengikuti HPP-nya. Lalu selanjutnya pada tanggal 11, David membeli lagi 50 lusin bolpen dengan total 1.250.000. Namun karena David membayarnya tepat waktu, jadi ada diskon sebesar 37.500 menjadi 1.212.500. Jadi di jurnal umumnya pada tanggal 11 September menjadi nah, lalu untuk tanggal 11-nya yaitu di debitnya kas, lalu ada potongan penjualan juga di kas. Lalu ada piutang dagang di kredit, lalu ada harga pokok penjualan dan juga persediaannya. Nah, di sini kasnya yaitu 1.212.500. Dan potongan penjualannya sebesar 37.500. Lalu piutangnya adalah 1.250.000 dan HPP-nya yaitu 20.000 dikali 50 yang menjadi 1 juta. Lalu selanjutnya di sini tanggal 16 September membeli membeli persediaan sebesar sebanyak 700 lusin bolpen dengan dengan total 14 juta.
Jadi jurnalnya persediaan di debit, lalu hutang dagang di kredit. Persediaannya bertambah sebesar 14 juta, hutangnya juga 14 juta. Lalu selanjutnya ini ada surat jalan, dan ini ada invoice-nya. Jong membeli 500 mesin bolpen dengan total 12.500.000 pada tanggal 19 September. Jadi di jurnalnya kita tulis hmm, utang di debit, lalu di sini penjualan di kredit, lalu harga pokok penjualannya di debit, dan juga persediaannya di kredit dengan total piutangnya 12.500.000 dan HPP-nya 500 kali 20, yaitu sebesar 10 juta. Nah, lalu di sini juga ada kwitansi beban angkut penjualan, yaitu biaya ongkir pada tanggal 19 juga. Di beban angkut, lalu kreditnya adalah pas sebesar 20.000. Lalu pada tanggal 21 September, Jong meratur bolpen sejumlah 200 lusin dengan total harga 20 dengan total harga 5 juta. Jadi di jurnalnya kita tulis rekor penjualan di debit, lalu piutang di kredit, lalu persediaan di debit, dan juga HPP-nya di kredit. Untuk operaturnya sejumlah
5 juta. Untuk persediaan ini mengikuti harga HPP yaitu 20.000, 20.000 kali 200, yaitu 4 juta. Juga HPP-nya juga 4 juta. Lalu di sini pada tanggal 25 September, Aristo membeli pulpen sejumlah 300 lusin dengan total 7.500.000. Jadi di jurnal umumnya tanggal 25 September yaitu piutang di debit, penjualan di kredit, lalu harga pokok penjualan di debit, dan juga persediaan di kredit. Piutangnya sebesar 7.500.000. Lalu harga pokok penjualannya yaitu 20.000 kali 300, yaitu 6 juta. Eh, penjualan. Lalu di sini terakhir yaitu toko Best membeli peralatan dengan total harga peralatannya yaitu 21.100.000 pada tanggal 27 September. Jadi jurnalnya itu peralatan di debit dan juga kas di kredit sebesar 21.100.000. Ya, sudah selesai. Sekarang kita akan total debit dan kreditnya.
Nah, di sini bisa dilihat hasilnya sudah balance. Tadi ada sedikit kesalahan penulisan di angkanya, jadi ada yang typo, tapi sekarang sudah benar. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke buku besar. Selanjutnya kita akan membuat buku besarnya. Pertama-tama caranya yaitu kita menggunakan pivot table. Caranya insert, lalu ke pivot table, kita ambil dari jurnal umum. Kita blok semuanya di sini, lalu oke. Nah, jika sudah muncul di sini kita centang tanggalnya, lalu akun, debit dan kredit, dan juga keterangannya. Lalu akunnya dari Rus ini kita pindah ke bagian filter. Jika sudah, kita ke desain, dimatiin subtotalnya, grand totalnya juga dimatiin. Lalu layoutnya kita ubah menjadi show in tabular form. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal mengubah satu-satu. Pas, lalu kita tinggal copy, paste, kita ganti satu-satu hingga semua akunnya ada. Nah, ini buku besarnya sudah jadi. Sekarang selanjutnya kita akan lanjut ke neraca. Kita akan lanjut ke neraca saldonya. Cara membuat neraca saldo, kita tinggal copy aja dari buku besar, lalu kita paste. Nah, di sini kita tidak perlu tanggal dan juga keterangannya, lalu akunnya kita pindah ke rows. Lalu kita perlu menambah field, apa? Kita perlu menambah calculated field untuk akun neraca saldonya. Caranya yaitu insert calculated field, kita kasih nama saldo
debit. Nah, kita pakai rumus if, yaitu if debit lebih besar daripada kredit, maka debit kurangin kredit. Jika tidak, maka nol. Lalu kurang tutup. Add. Nah, lalu selanjutnya kita buat untuk yang kredit. Caranya sama, kita pakai rumus if, cuman dibalik. If kredit lebih besar daripada debit, maka kredit kurangin debit, jika tidak, maka nol. Kurang tutup, add. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal sum seperti ini. Bisa dilihat di sini sudah balance. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke laporan keuangannya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke laporan keuangannya. Nah, di laporan keuangan ini, kita akan membuat laporan laba rugi. Nah, sebelum itu, untuk membuat lebih gampang, saya akan mengopi neraca saldonya. Nah, di laporan laba rugi ini ada pendapatan, penjualan, nah, di pendapatan penjualan ini, pertama-tama isinya adalah penjualan, lalu yang kedua ada retur penjualan, dan yang ketiga adalah potongan penjualan. Kita copy, lalu di sini kita pakai rumus sum if, yaitu kita drag semua akunnya, lalu jangan lupa di string, koma, akun yang ingin kita cari, lalu koma, saldo debitnya, lalu kurung tutup, tambah, sum if lagi, kurung, ini caranya sama, di string, oh yang ini, itu juga di string,
lalu penjualan, terus saldo kreditnya, string cukup, lalu enter. Ini bisa kita lihat penjualannya sama seperti yang ada di neraca saldonya, totalnya. Lalu untuk sisanya ini, kita bisa drag ke bawah, kita bisa copy, lalu kita taruh di sini. Yang ini kita perlu geser ke bawah, retur penjualannya sama, juga potong penjualannya sama. Lalu pendapatan itu, lalu pendapatan netonya di sini didapat dari penjualan dikurangi retur penjualan dan juga dikurangi potongan penjualan, sehingga hasilnya menjadi 18.712.500. Lalu ada harga pokok penjualan, kita tinggal copy dari atasnya, paste, harga pokok penjualannya 18 juta, didapat dari sini, neraca saldonya, lalu untuk laba kotor dapatkan dari pendapatan itu kurangin harga pokok penjualannya. Nah, di sini kita udah dapat laba kotornya yaitu 712.500. Lalu selanjutnya ada beban operasional. Beban operasional ini isinya yaitu beban angkut penjualan. Kita copy, lalu untuk rumusnya kita copy dari atasnya, kita paste, yaitu 30.000 sama seperti yang ada di neraca saldonya. Lalu di sini total beban total beban operasionalnya yaitu sama 30.000, dan untuk pendapatan dan lain-lainnya tidak ada, kita kasih strip saja.
Lalu laba bersih, laba bersihnya yaitu didapatkan dari laba kotor, kurangi beban operasional, total beban operasional, yaitu 682.500. Nah, ini sudah jadi laporan laba ruginya, tinggal kita rapikan. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke laporan saldo labanya. Nah, di laporan saldo laba ini, di laporan saldo laba ini isinya adalah laba bersih dari laporan laba rugi. Hasilnya kita tinggal sama dengan sama. Lalu karena tidak ada privé, kita kasih strip. Lalu 1,31 September, ya hasilnya tetap sama seperti laba bersihnya, yaitu 682.500. Nah, ini laporan saldo labanya udah jadi. Selanjutnya kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini isinya adalah aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Yang pertama-tama aset, di sini kita ambil dari neraca saldonya, yaitu akun kas, persediaan, piutang, dan juga peralatan. Kita copy, lalu kita paste. Lalu untuk rumusnya kita copy dari yang sini, dari yang rumus samping sebelumnya.
Lalu kita kembali ke bawah. Nah, di sini kasnya 182.500 sama, lalu persediaannya juga didapatkan dari neracanya yaitu sebesar 16 juta, lalu piutangnya 15 juta, sama dan juga peralatannya sebesar 21 juta 100 sama. Lalu untuk total aset, total asetnya sama dengan, kita tambah semua, yaitu total asetnya 234.682.500. Lalu selanjutnya kita lanjut ke liabilitas. Nah, di liabilitas ini isinya adalah hutang. Di sini hutangnya hanya ada satu, yaitu hutang dagang. Kita copy lalu rumusnya sama, kita tinggal copy dari yang atas, kita paste, hutang dagang 24 juta, sama seperti di laporan keuangannya. Lalu total kas itu sama, sama 34 juta, dan lalu ada ekuitas, yaitu isinya adalah modal. Untuk rumusnya kita sama, tinggal copy dari yang atas, sama 200 juta, sama seperti yang ada di neraca saldonya, modalnya 200 juta. Lalu jangan lupa kita harus menambah saldo laba dari laba bersih yang ada di sini. Lalu untuk total ekuitas, tinggal ditambah, yaitu 200.682.500. Lalu untuk total ekuitas plus liabilitasnya, kita tinggal tambah. Nah, di sini hasilnya sudah sama seperti total asetnya. Berarti laporan posisi keuangannya sudah benar. Selanjutnya kita akan lanjut ke laporan arus kas.
Oke, selanjutnya untuk laporan arus kas, pertama-tama untuk memudahkan dalam pengerjaan kita copy dari buku besar bagian akun kasnya ke laporan keuangannya. Nah, di dalam laporan arus kas ini terdapat arus kas operasional, arus kas investasi, dan juga arus kas pendanaan, dan arus kas awal periode, dan arus kas akhir periode. Pertama-tama, arus kas operasional, yaitu ada pemasukan dari aktivitas operasional, lalu ada pengeluaran dari aktivitas operasional. Nah, untuk mengerjakan ini, pertama-tama kita perlu kasih kode dulu di sini, penyetoran modal, misal MOD, lalu penjualan untuk PEN, penjualan PEN, untuk biaya misal BPN, dan juga membeli peralatan ini. Jika kita sudah ngasih kode-kodenya, sama kita pakai rumus sum if, itu range-nya adalah kode-kodenya, lalu jangan lupa di string, koma, bagian yang mau kita cari, jika pemasukan, yaitu maka kodenya pen. Ini, koma, debit. Nah, di string, tutup kurung, tambah, sum if lagi, buka kurung, range-nya sama, di string, koma, lalu bagian yang mau kita cari, lalu bagian kredit. Oke. Lalu di string juga, lalu tutup kurung, enter. Nah, arus kas operasionalnya ini didapat dari penjualan pulpen tanggal 10 dan juga tanggal 11 pada buku besar. Lalu untuk pengeluaran, tinggal copy. Nah, kita hanya perlu mengganti tengahnya saja. 3, 12. Dengan kode MEM. Nah, 21.200. Nah, ada ralat untuk pengeluaran aktivitas operasionalnya, yaitu yang biaya ongkir. Lalu untuk total arus kas operasional, pemasukan dikurangin pengeluarannya. Itu menjadi 3.682.500.
Lalu untuk selanjutnya ada arus kas ini, arus kas investasi. Di sini isinya ada pengeluaran aset tetap. Aset tetap di sini itu adalah membeli peralatan. Jadi kita ganti tengahnya ke, nah, pengeluaran aset tetapnya sebesar 21.100.000. Lalu untuk total total arus kas investasinya itu minus 21 juta. Lalu selanjutnya ada arus kas pendanaan. Nah, di dalam arus kas pendanaan ini isinya adalah modal. Caranya sama, kita tinggal copy, paste, lalu kita ganti ke, kita hanya perlu mengganti tengahnya. Ini didapatkan dari modalnya yang ada di buku besar kas, yaitu sebesar 200 juta rupiah. Lalu untuk total arus kas pendanaannya yaitu sebesar 200 juta. Lalu ada kas awal periode, yaitu tidak ada, jadi kita kasih strip. Nah, lalu untuk kas akhir periode, lalu untuk kas akhir periodenya, kita bisa dapatkan dari kita menambah total arus kas pendanaan dengan total arus kas investasi, lalu tambah lagi dengan total arus kas operasionalnya. Kita mendapatkan hasil 182 rupiah, yaitu sama dengan kasnya yang ada di sini, laporan posisi keuangan. Nah, jika sudah benar, kita tinggal tabel. Nah, jika sudah, kita rapikan. Nah, ini adalah bentuk laporan keuangannya. Ada laporan laba rugi, laporan satu laba, dan juga laporan posisi keuangan, dan terakhir ada laporan arus kas. Sekian video dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih.